bagaimana tata cara perundingan PKB yang efektif dan efisien? Nah ini mulai banyak perundingan nih, perundingan PKB, apalagi dengan adanya Perpu. Nah bagaimana? Baik, terima kasih Pak Abi. Bagaimana tata cara perundingan PKB yang efektif dan efisien? Nah, ini memang kayaknya sekarang ini Pak Abi, ya, isu tentang bagaimana berunding dalam PKB ya, itu mulai terangkat lagi, terutama setelah munculnya UCK atau bahkan yang sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu bicara tentang UCK. Dalam konteks ketenagakerjaan kita fokus pada bagian keempat ya, yaitu bagian keempat atau bab 4 ya, tentang ketenagakerjaan. Di sana ada 5 pasal, kemudian di dalam pasalnya ada sub pasalnya begitu banyak, dan itu merubah 4 atau 5 undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, ya. Dan ini memang menjadi bagian dari bekal logistik dari tim berunding kedua pihak, baik perusahaan maupun serikat pekerja, ya. Sehingga mereka perlu menemukan sebuah cara atau teknik bagaimana proses berunding yang efektif dan efisien, ya. Karena mereka keduanya membutuhkan peluru atau kekuatan, membutuhkan kompetensi, merasa membutuhkan kompetensi khusus dalam perundingan ini. Karena selama ini perundingan PKB sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Perundingan PKB itu sudah ada sejak lama, sejak pertama kali PKB ada di Indonesia, ya. Teman undang-undang ketenagakerjaan, bahkan sebelum Undang-Undang 13 2003 sudah ada PKB, perundingannya sudah ada. Dan tata cara perundingan pada saat itu bagaimana? Nah itu adalah apa yang sudah terjadi di masa lalu dan masih banyak yang menggunakan praktek-praktek itu sampai dengan hari ini. Namun saat ini bagaimana berunding PKB efektif dan efisien itu memang sangat diperlukan, karena ada yang berunding itu dalam konteks waktu itu menghabiskan waktu berlama-lama, tetapi tidak membuahkan hasil, nggak ada hasilnya. Atau mereka waktunya bisa cepat, tetapi juga hasilnya ya udah begitu-begitu saja. Ya, jadi sudah tahu bahwa ini nggak bisa, ya udah nggak bisa aja. Betul. Nah, atau mereka waktu tidak jadi masalah, tetapi ujungnya menjadi sebuah perselisihan. Perselisihan ini sesuatu yang perlu dihindarkan. Ya. Sebaiknya dihindarkan oleh kedua pihak, dan semangatnya harusnya menghindarkan pada sebuah perselisihan, kecuali kita sudah sampai kepada sebuah perbedaan pendapat yang bersifat prinsip. Ya. Nah, yang menjadi agak rumit hari ini adalah banyaknya keinginan dari tim manajemen dalam hal ini untuk merubah isi klausa dari PKB yang ada di perusahaan itu diarahkan kepada perundangan yang baru. Ya. Jadi kalau selama ini biasanya di salah satu pihak itu banyak yang pengen supaya nggak ikut undang-undang. Ini kalau yang sekarang itu banyak yang berusaha pengen dijalanin undang-undang. Wah hebat. Kita perlu ikut undang-undang nih. Ini adalah sebuah aturan yang wajib ditaati dan sebagainya. Dengan segala macam cara mereka lakukan. Di sisi yang lain, teman-teman serikat kebetulan dalam hal ini, mereka berusaha bertahan untuk tidak ikut kepada undang-undang yang baru, atau tidak menjadikan undang-undang yang baru 6 2023 atau Perpu CK ini tidak menjadi dasar yang dipakai dalam pengaturan klausa-klausa dalam PKB yang ada. Nah ini kan nggak nyambung. Isu dasarnya saja sudah nggak nyambung. Yang satu bawa undang-undangnya yang existing hukum positif, yang satu bawa PKB. Jadi sebagian besar PKB kan mereka sudah mendasarkan pada undang-undang yang lama, Undang-Undang 13, atau bahkan mereka buat sendiri. Nah, dari pihak manajemen melihat perundangan ini berubah,
perubahan ini kelihatannya membawa lebih banyak keuntungan di sisi mereka, mereka benar-benar menjalankan itu. Dengan kata lain, bahasa sederhananya, kalau ini bisa sukses, maka PKB ini value-nya, nilainya akan menjadi lebih rendah dari PKB sebelumnya. Nah, ini yang ditentang oleh teman-teman serikat. Maka membahas tentang perundingan PKB yang efektif dan efisien ini menjadi isu utama sekarang kayaknya. Ya, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah punya serikat dan sudah punya PKB, atau yang baru berdiri serikatnya dan sedang bersiap-siap untuk berunding PKB. Ya, nggak sedikit juga perusahaan-perusahaan ya, teman-teman di tim manajemen itu merasa kalau sudah waktunya perundingan PKB, mereka itu sudah sering sakit perut. Tak sedikit yang seperti itu. Mereka udah mulai sakit perut lah, udah mulai stres lah. Jadi kolesterol naik, darah tinggi gitu. Jadi karena stres sebenarnya. Karena mereka secara psikologis sebenarnya nggak siap. Bagaimana mereka mungkin secara jabatan, secara struktur itu lebih tinggi daripada teman-teman di tim berunding serikat, tetapi ternyata pada saat berunding mereka tidak cukup siap berhadapan. Mereka banyak biasanya pada saat perundingan itu tanda kutipnya kalau istilah lapangannya banyak dihajar oleh teman-teman dari pihak yang berseberangan. Nah, ini yang perlu disikapi, ya. Maka sebenarnya kalau di pembahasan tentang cara perundingan PKB yang efektif dan efisien itu sebenarnya ada IHM sudah mempersiapkan kelas khususnya yang begitu, ya, dan sangat disarankan itu in-house sebenarnya, ya. Karena kenapa in-house? Supaya benar-benar simulasi atau kasus yang dibahas itu benar-benar tepat sasaran apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, kalau itu publik, maka nggak enak kan yang dibahas itu nanti isu-isu kasus keadaan yang terjadi di sebuah perusahaan diangkat publik, itu nggak enak. Biasanya kan mereka ada rasa canggung di sana. Namun secara sederhana sebagai summary, saya bisa menyarankan paling tidak dua hal yang harus disiapkan. Ya, oleh siapa? Oleh tim berunding. Tim berunding yang mana ini? Dua-duanya, baik manajemen maupun tim berunding serikat pekerja. Apa yang disiapkan? Minimal dua yang harus disiapkan. Yang pertama adalah hard skill sama soft skill. Saya menyebutnya hard skill, itu maksudnya adalah pemahaman mengenai klausa. Setiap klausa yang ada dalam PKB yang dimiliki hari ini, plus pemahaman tentang undang-undang yang menjadi latar belakang yang saat ini menjadi hukum positif di negara kita, termasuklah bagaimana menerapkannya dalam PKB atau bagaimana hubungannya antara undang-undang yang atau hukum positif yang ada dengan klausa PKB hari ini. Itu menjadi isu penting pertama yang saya sebut sebagai hard skill. Itu nggak mungkin kita akan bicara perundingan efektif dan efisien kalau tim perundingnya saja tidak tahu maksudnya kalimat di dalam salah satu pasal di PKB-nya, ya kan? Atau dampak operasional dan dampak hukumnya bagi perusahaan atau bagi serikat pekerja terhadap salah satu pasal di PKB. Harus melek hukum. Harus benar. Nah, yang sedih kan yang sering terjadi di lapangan, mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman kita bahkan banyak yang pada saat mau berunding PKB, tim perunding PKB-nya itu kalau saya minta coba semua pada bawa buku PKB-nya masing-masing. Itu buku PKB-nya bersih banget, bagus-bagus semua. Bagus-bagus dalam pernah dibaca. Nah, dalam arti bersih, masih rapi, masih halus kertasnya, belum pernah dibaca. Ya, jadi saya sangat jarang menemukan pada saat DHM mendampingi perundingan PKB. Saya terus terang sangat jarang menemukan buku PKB yang dipegang oleh tim perunding itu kotor, berlipat, banyak coretan. Itu sangat jarang saya temukan. Sangat jarang. Bisa dihitung sama jari. Kalau tangan saya ada 10 jari ini mungkin nggak nyampe sekali. Nggak nyampe. Jadi yang banyak gimana? Yang banyak itu mereka nggak. Bukunya bahkan bukunya baru nyetak. Sebentar Pak, saya minta dulu sama HRD.
Coba. Pasti ingat itu. Nah, jadi pertanyaan terbesarnya kalau mereka buku PKB-nya saja nggak punya, terus berani-beraninya datang ke ruang perundingan, ngapain? Absen muka, Pokoknya haruslah, haruslah. ya kan? Absen muka, atau minta yang penting ada uang jalan, ya kan? Uang perjalanan dinas, itu yang dikejar, gitu loh. Terus kalau kata Pak B tadi pokoknya, datang dengan pokoknya, apa bedanya manajemen dengan serikat? Bukankah teman-teman manajemen paling sering bilang serikat itu jargonnya pokoknya, nah, kan? Dan ternyata teman-teman manajemen sendiri juga banyak yang begitu. Oh, tenang aja Pak, saya ini kan GM. Kalau saya datang ke ruang perundingan itu semua harus takut sama saya. Iya. Itu zaman sekarang udah nggak laku yang kayak gitu. Ya, udah nggak laku sekarang. Teman-teman serikat kita sudah pintar, sudah banyak belajar, dan mereka dengan mendaftarkan dirinya menjadi pengurus serikat pekerja, mereka sebenarnya sudah meletakkan risiko tinggi terhadap jabatan mereka. Mereka sudah berani mempertaruhkan jabatan mereka. Ya, maka buat mereka siapapun yang dihadapi di balik meja perundingan, baik itu GM, manajer atau direktur sekalipun, mereka sudah nggak punya rasa takut, dan memang itu diperlukan. Ya, jadi itu yang pertama. Kompetensi yang pertama adalah hard skill, ya, pemahaman tentang aturannya, pemahaman tentang pasal per pasal. Jadi pasal per pasal, ya, bahkan dalam pasal itu ada titik koma, ya, itu ada tanda garis miring, itu maknanya apa, harus paham dulu. Dan dampaknya hari ini apa, ya. Kemudian hubungannya antara hukum positif dengan hukum yang ada dalam PKB, itu statusnya, dampak hukumnya bagaimana juga harus tahu. Nah, baru soft skill. Soft skill ini kalau menurut DHM adalah kemampuan kita berbicara, mempresentasikan sesuatu, menyampaikan sebuah maksud, menggunakan tata bahasa, ya, termasuk juga kepercayaan diri. Ya. Jadi yang sifatnya lebih ke arah psikologis, Pak. Ya. Ya, kepercayaan Keterterimaan. diri, terus ya tadi ya, rasa terbuka tadi, ya, untuk berdiskusi, coba melihat dari sisi orang lain, ya. Termasuk bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan, ya, bagaimana kita berkomunikasi, itu menjadi bagian dari soft skill. Ya. Bayangkan apabila begini nih, seorang tim perunding, saya nggak menyebut dari pihak yang mana, dia adalah pribadi kebetulan yang kurang bisa berkomunikasi. Jadi dia kalau menyampaikan sesuatu di kelompok kerjanya itu sebenarnya nggak pernah jelas. Selalu terjadi mispersepsi, terjadi salah paham, banyak salah terima orang di kelompok kerjanya pada saat dia berbicara. Dia bisa menyampaikan sebuah pesan kepada pihak lain atau kepada kelompok kerjanya mengenai sebuah maksud yang ingin dijelaskan. Ya. Jadi dia kurang bisa, termasuk misalnya ya, salah satunya penggunaan istilah, penggunaan tata bahasa. Ya, mereka suka menggunakan tata bahasa atau istilah yang mereka sendiri yang memahami, atau bahkan lebih parah lagi, mereka sendiri jangan-jangan kurang memahaminya. Ya, karena banyak sekali teman-teman, mohon maaf nih, sebagian dari tim perunding yang paling sering menggunakan istilah-istilah asing, ya, istilah-istilah hukum yang asing itu dipakai dalam sebuah perundingan PKB, di mana isinya tim perunding itu rata-rata bukan para praktisi hukum, semua praktisi ketenagakerjaan yang nggak ngerti bahasa-bahasa hukum, itu dipakai di sana, seolah-olah semua orang paham. Ya. Nah ini menarik. Jadi kata kunci dari salah satu dari soft skill tadi, salah satu kata kuncinya adalah speak the language. Berbicaralah dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa saya. Ya. Jadi kalau saya sebagai top manajemen misalkan di sebuah perusahaan, di tim perunding, pada saat saya di manajemen meeting, saya biasa menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa manajemen, atau mungkin manajemennya asing, saya biasa pakai bahasa Inggris, istilah-istilah bahasa Inggris dan sebagainya, atau bicaranya campur nih, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Supaya tahu Pak, saya jago bahasa Inggris, kan begitu.
supaya orang tahu bahwa saya pernah tinggal di Linggis, bahasa Linggis gitu ya. Nah, kemudian setelah perundingan PKB, saya berhadapan dengan teman-teman serikat pekerja yang dari lapangan, kemudian mereka tidak memahami, bahkan tidak tahu bahasa Inggris. Saya pergunakan itu bahasa manajemen di hadapan mereka. Tujuannya supaya mereka agak-agak ciper, agak-agak ngeri gitu mendengarkan saya bicara. Apakah itu sukses? Enggak. Dalam tatanan perundingan PKB, penggunaan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami oleh kedua pihak itu justru akhirnya menjatuhkan reputasi kredibilitas tim perunding kita sendiri. Ya. Jadi orang juga nggak akan nganggep ujungnya ini bakal ada salah satu atau sebagian dari tim lawan yang akan bilang, Pak, udah Pak, Bapak nggak usah ngomong aneh-aneh, saya nggak ngerti Pak. Kalau bahasa Amerikanya itu nggak usah kemelipen Pak kalau ngomong. Nggak usah terlalu tinggi kalau ngomong. Kita pakai bahasa yang benar-benar di lapangan. Maksudnya apa? Bapak itu ngomong apa? Itu soft skill. Dan ternyata dalam praktek Bapak Ibu coba ya, nggak banyak teman-teman kita. Ini jadi di dua pihak, baik manajemen maupun serikat. Nggak banyak yang bisa menyampaikan atau berkomunikasi, berinteraksi dalam perundingan PKB, menyampaikan pesan yang bisa tersampaikan dengan baik maksudnya, menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua pihak. Termasuk teman-teman serikat. Pada saat mereka berbicara atau menyampaikan sebuah maksud, usulan, komentar, ketidaksetujuan, pendapat, opini, dan sebagainya, mereka seringkali menggunakan bahasa yang penuh dengan emosi. Itulah kenapa teman-teman dari manajemen sering menyebutnya pokok inti, Pak. Karena seringkali terbawa emosi. Bahkan akhirnya karena emosinya mereka kurang bisa mengendalikan, dalam beberapa kasus perundingan PKB, mereka sampai melontarkan beberapa istilah atau istilah yang memiliki dampak hukum. Contoh, dalam sebuah perundingan PKB dahulu, di mana saya menjadi bagian dari tim perunding itu, dari sisi manajemen, tim serikat pekerja pada saat itu, karena terbawa emosinya, mereka sampai melontarkan kata-kata bahwa perusahaan penipu, perusahaan itu selama ini menipu karyawan. Wah, ini tadi kan sebenarnya karena masalah komunikasi kan dia. Isu-isu komunikasi, bagaimana dia menggunakan kata-kata, dan itu kurang bagus mereka kemampuannya, ditambah dengan emosi yang tinggi. Harusnya mereka bisa mengendalikan diri. Nah itu tidak bisa dikendalikan sehingga muncullah kalimat kata-kata itu. Dan kata-kata itu tidak bagus, maka pada saat itu saya langsung menghentikan perundingan. Saya langsung interupsi dan saya bilang, coba Anda jelaskan dengan terang benderang maksudnya perusahaan penipu itu apa? Karena itu pilihannya cuma dua itu nanti. Itu ada dampak pidana. Nah, dampak hukum pidana. Yang pertama menuduh bahwa perusahaan adalah penipu atau memfitnah. Semuanya bisa jadi pidana. Kalau tuduhannya tidak bisa dibuktikan menjadi tuduhan palsu, kalau enggak menjadi fitnah, dan kalau ini tersebar, maka justru menjadi melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan sebagainya. Wah itu belum setengah hari dari ini contoh yang melibatkan emosi. Akhirnya di ujung mereka mengklarifikasi bahwa mereka melakukan kesalahan dalam kata-kata, terbawa emosi dan sebagainya. Kemudian mereka menyampaikan permintaan maaf. Ya sudah. Tapi ini menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah ini yang harus kita pahami. Ini adalah sebagian yang harus kita persiapkan. Jadi bukan hanya hard skill-nya, senjatanya, pelurunya disiapkan. Tadi masalah undang-undangnya, masalah status hukumnya hari ini, masalah isi PKB-nya, tapi juga bagaimana kita mau menggunakan senjata itu, kemampuan kita menggunakan senjata itu bagaimana? Kita pernah belajar nggak sih? Bahwa pistol itu pegangnya misalkan begini, bukan begini, nah kan? Kalau kita berbalik gini kan mau nembak diri sendiri jadi. Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Jadi sederhananya ada dua yang tadi saya sampaikan, hard skill dan soft skill. Tentang materinya, kemudian tentang bagaimana berkomunikasi atau berinteraksi. Ya. Tapi apabila ada yang memang pengen
lebih lanjut pengen detailnya itu memang ada sebuah kegiatan, Simulasi. ada simulasinya sampai Penting. 2 hari gitu. Ya. Full. Dan memang itu sangat disarankan untuk in-house, tidak public, supaya benar-benar spesifik dapat maksudnya, tujuannya tercapai. Demikian Pak Adi. Penting. Jadi simulasi ini penting sebenarnya untuk menghadirkan efektif perundingan. Karena kalaupun kita harus katakanlah menyiapkan waktu misalnya bikin timeline 3 bulan, itu juga bisa dijamin selesai. Biasanya begitu. Karena tahapan-tahapan yang efektif dan efisien ini harus dipersiapkan. Misalnya dari sesi 1, sesi 2, siapa saja yang harus ikut, siapa yang harus tidak ikut, gitu kan. Iya, jadi kita harus ngatur kan. Jadi Seperti bola, betul. itu permainan bola. Tinggal 5 menit pertama tuh nggak kamu, nah itu bahaya. Jadi strategi di sana. Betul. Gimana ngatur kapan harus mulai main, Nah. sayap kiri yang main atau sayap kanan yang main, Betul. kapan penyerang maju, kapan penetral itu muncul, dan itu harus ada strateginya. Jadi sekali lagi ini yang penting ya teman-teman yang sedang mungkin lagi sedang melakukan perundingan atau pra-perundingan, silakan nanti bisa berhubungan langsung dengan Pak PHM